Lodaya Puragabaya Indonesia. Lodaya Puragabaya Indonesia, ngejaga ngari salamah cai Sunda, napak dina titinjakan bincak dina tatapakan. Lodaya Puragabaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karawang Tandang Makalangan, warisan karuhun titipan Eyang Prabu Singapurbangsa. Anu mancen tugas ti Mataram. Karawang kota agraris malih rupa janten kota industri. Kuring nace permana pupuhu LSM Lodaya Puragabaya Indonesia. Ngaturan wilujeng milangkala Kabupaten Karawang anu ka388 tahun. Mugja Karawang janten kota subur makmur loh jinawi. Hirup hurit bagya kanggo Karawang. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lodaya Puragabaya Indonesia, ngejaga ngari salamah cai Sunda, napak dina titinjakan bincak dina tatapakan. Lodaya Puragabaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang pertama saya yang terhormat Bapak Nace Permana SEMIKOM sebagai Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Lodaya, apresiasi yang tinggi secara pribadi telah membuka ruang atau mengisi kekosongan kreativitas para seniman di tengah-tengah pandemi. Saya berpikir lembaga swadaya masyarakat Lodaya ini juga mencoba di masa-masa pandemi ini untuk mencoba membangkitkan gairah kreativitas para seniman, khususnya seniman Jaipongan. Apresiasi yang tinggi dari saya secara pribadi. Saya sekarang telah hadir dengan teman-teman saya, para dewan juri, Kang Nanan, Kang Ayo, kemudian saya sendiri berkumpul di tempat ini untuk memberikan evaluasi sekaligus mengumumkan para peserta yang kami anggap layak untuk masuk ke babak final. Kemudian juri ketika telah memberikan penilaian, insya Allah objektif. Juga kami berdiskusi dengan panitia, bukan untuk menentukan sebetulnya. Kami memberikan selain menilai juga memberikan pertimbangan. 2 poin yang ingin saya sampaikan ketika nanti para peserta baik anak-anak maupun dewasa masuk ke babak final yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 25 September pada hari Sabtu. Yang pertama, sebetulnya catatan ini sering diulang-ulang, tapi saya mengingatkan kembali. Seluruh peserta luar biasa baik, ya. Tapi kami memilih 10 anak-anak yang terbaik, kemudian 10 kategori dewasa yang terbaik. Catatan pertama, secara koreografis ataupun gerak itu sebetulnya lihat sebagian artinya masih seperti itu aja. Jadi variasi gerak itu belum dieksplor secara maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum ada yang mencoba berani sebetulnya ketika musiknya sudah disediakan oleh LSM Lodaya ini,
hampir semuanya itu paralel tarian dengan musik seperti itu, mengikuti beat seperti itu. Sebetulnya saya mengharapkan ada satu kelompok atau beberapa kelompok yang coba lepas dari irama yang sudah disediakan, sehingga variasi-variasi ruang maupun variasi gerak akan begitu muncul. Nah, saya harap nanti di babak final bukan merubah, tapi mengembangkan. Ya. Sekali lagi bukan merubah tapi mengembangkan. Ya, yang masuk babak final, cobalah digarap lebih variatif. Kemudian cobalah ada momen-momen tertentu yang mencoba lepas dari musik atau dari beat musik yang saat ini menjadi pengiring tarian tersebut. Baik, saya kira 2 poin penting ini saya ingin melihat nanti di babak final. Ya, sekali lagi saya sebagai insan seni Jaipongan khususnya apresiasi Kang Nase yang telah membuka ruang kreativitas ini dan mengisi kekosongan di mana yang lain itu mandek karena pandemi, tapi justru LSM ini mewadahi para seniman. Meskipun sebetulnya skupnya terbatas karena berbagai kondisi dan lain sebagainya. Saya kira 2 poin itu yang ingin saya sampaikan. Nanti Pak Ayo bisa nambah. Silakan Pak Ayo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dewan juri yang saya hormati, kemudian Ketua LSM Lodaya, Bapak Haji Natse yang saya hormati, kemudian para peserta, para koreografer, para orang tua peserta yang saya hormati. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa aspek penilaian sebenarnya. Aspek penilaian di sini ini menarik dalam arti dalam festival virtual ini itu ada kelompok, artinya di sini semuanya itu kelompok dan termasuk kepada komposisi kelompok. Nah, itu yang menarik menurut saya. Kemudian apa saja aspek yang dinilai oleh tim juri ini? Yang pertama itu adalah penataan tari. Tentu saja penataan tari ini dari awal sampai selesai lagu, ya. Lagunya adalah lagu Dauglubu. Artinya dalam konteks itu tentu saja kami akan menilai bagaimana penataannya, bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana dramatikalnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Karena itu ada aspek dalam sebuah komposisi penataan, ya. Yang kedua adalah kualitas teknik penari. Ini tentu saja berhubungan dengan individu, ya, berhubungan dengan individu, dan karena ini kelompok, tentu saja berhubungan dengan kelompok. Jadi tentu saja penilaiannya itu terpaut kepada aspek atau komposisi dasar dari kelompok. Apa saja itu? Ini saling mengingatkan saja. Yang pertama itu dalam komposisi kelompok, penting sekali bahwa kualitas penari itu diharapkan sama, ya, diharapkan sama, sehingga kalaupun itu dilakukan gerak secara rampak maka kualitasnya akan sama, begitu ya. Nah, aspeknya apa saja? Satu, disebut dengan simultan. Simultan ini adalah salah satu gerak kelompok. Gerak kelompok itu gerak serempak yang rampak. Artinya ketika penari itu bergerak rampak maka harus serampak-rampaknya, gitu ya. Tidak ada boleh penari ketinggalan, kemudian tenaganya harus sama, ruangnya harus sama, intensitasnya harus sama, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah ada gerak canon. Canon itu adalah gerakan yang sama dan dilakukan dengan waktu yang berbeda, gitu ya. Gerakan yang sama dilakukan dengan waktu yang berbeda. Yang tiga disebut dengan alternate movement, ya, atau gerak alternate, atau gerak yang selang-seling atau saling berpasangan, ya. Gerak ini sifatnya saling mengisi, ya. Jadi kalau ada satu penari A, maka kelompok lainnya atau penari lainnya itu akan mengisi ruang-ruang itu. Geraknya tidak akan pernah sama biasanya, tetapi akan terjalin satu kesatuan. Yang keempat disebut dengan gerak broken. Broken itu biasa istilahkan dari teori bahasa Inggris. Broken itu memecah, ya, kalau di bahasa Indonesia kan tidak memecah aja, gitu ya. Jadi geraknya biasanya dilakukan dengan gerak yang berbeda
biasanya temponya juga berbeda gitu ya, tetapi di suatu saat gerakan itu akan rampak. Oleh sebab itu gerakan ini sangat mengembangkan koreografi gitu ya, dengan musik yang sama, iringan yang sama gitu ya, tapi koreografi berbeda-beda. Dan yang kelima adalah yang disebut dengan balance. Balance itu atau gerak yang berimbang ya. Gerak yang berimbang, tentu saja komposisi itu yang 5 itu saya ambil dari beberapa teori tari kelompok yang sebenarnya itu ada di dalam tari Jaipongan, dan ada juga saya lihat komposisi tari itu ada di koreografi pada festival ini. Ini hebat sekali sebenarnya. Kemudian tentu saja yang lain adalah ada karakter, penjiwaan, pengolahan ruang, itu tentu saja disesuaikan dengan tarian kelompok gitu ya. Nah kemudian para juri juga menilai nanti tentang bagaimana ini busana, karena busana itu salah satu aspek aspek penting yang merupakan pendukung tari, yang juga harus sesuai dengan karakteristik koreografi gitu ya, karakteristik tema dan lain sebagainya. Dan nanti ini akan diumumkan setelah babak final begitu ya. Kita akan mengumumkan nanti busana terbaik dan koreografer terbaik. Ya, saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Berikutnya silakan Kang Nanan yang akan mengumumkan 10 terbaik anak-anak dan 10 terbaik dewasa. Silakan Nanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya akan membacakan hasil sidang Dewan Juri untuk babak penyisihan ataupun mencari 10 peserta terbaik anak dan 10 peserta terbaik dewasa. Baik. Berita acara Pasanggiri Tari Jaipong Kreasi Bedog Lubuk secara virtual tingkat Jawa Barat kategori anak dan dewasa pada babak penyisihan di Karawang tanggal 5 sampai 11 September 2021. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 11 September 2021, kami Dewan Juri yang terdiri dari 1. Edi Mulyana SN MSN, 2. Nanan Supriyatna SN MHum, 3. Dr. Ayo Sunario MPD. Setelah menyaksikan dan mencermati secara virtual setiap grup peserta lomba Pasanggiri Jaipong Kreasi Bedog Lubuk virtual tingkat Jawa Barat pada tanggal 5 sampai 11 September 2021, maka menurut sidang Dewan Juri mendapatkan hasil sebagai berikut. Melihat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan 20 grup peserta yang masuk pada babak final. 10 grup peserta kategori anak, yaitu nomor peserta 3 grup Putri Ayu dari Kota Bandung, nomor peserta 6 dari Sunda Buana Kabupaten Bandung, nomor undian 10 grup Mayapada dari Kota Cimahi. Kemudian nomor undian 11 dari Mustika Arum Kota Bandung. Selanjutnya nomor undian 16
Ringkang Gumilang dari Kabupaten Karawang. Kemudian nomor undian 18 Putra Wijaya Kota Bandung. Selanjutnya nomor undian 21 dari Giri Jinawi Kabupaten Bandung. Kemudian nomor undian 22 dari Putri Bungsu Art Kota Cimahi. Selanjutnya nomor undian 23 dari Sanggar Nira Kota Bandung. Dan nomor undian 12 dari A Pro Kota Bandung. 10 grup peserta kategori dewasa, yaitu nomor peserta atau nomor undian 40 dari Bob Etnik Kabupaten Bandung. Kemudian nomor undian 14 dari Setra Manik Pakuan Tasikmalaya. Selanjutnya nomor undian 41 dari Puspawangi Kabupaten Karawang. Kemudian nomor undian 22 dari Supu Kaba Kota Bandung. Selanjutnya nomor undian 30 dari Kurawa Merdeka Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya nomor undian 11 dari Ciptaning Candra di Muka Kabupaten Karawang. Selanjutnya nomor undian 33 dari Studio Pancaniti Kota Bandung. Kemudian nomor undian 4 dari Rumah Tari Pangesti Kota Bandung. Selanjutnya nomor undian 6 dari Klinik Tari GAP Kota Cimahi. Dan terakhir nomor undian 7 dari Padepokan Daeng Ujo Kota Bandung. Demikian keputusan Dewan Juri ini bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Juri 1 Edi Mulyana SNMSN ditandatangani. Juri 2 Nanan Supriyatna SNM Hum ditandatangani. Dan juri 3 Dr. Ayo Sunario MPD ditandatangani. Ditandatangani di Karawang pada tanggal 11 September tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para Dewan Juri dan yang terhormat untuk Ketua Umum Lodaya. Saya ucapkan selamat bagi yang masuk 10 besar mau kategori dari kategori anak dan kategori dewasa. Untuk kategori anak maupun kategori dewasa yang masuk 10 besar wajib registrasi ulang dan bisa menghubungi nomor kontak 0812 9306 2091 dengan kontak Budi Setiawan sebagai sekretaris panitia. Hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lodaya Puragabaya Indonesia.
ditinjakan bincang dina tatapakan budaya Puragabaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karawang Tandang Makalangan warisan karuhun titipan Eyang Prabu Singa Perbangsa. Anu mancen tugas ti Mataram. Karawang kota agraris malih rupa janten kota industri. Kuring nace permana pupuhu LSM Lodaya Puragabaya Indonesia. Ngaturan wilujeng milangkala Kabupaten Karawang anu ka388 tahun. Mugja Karawang janten kota subur makmur loh jinawi. Hirup hurit bagja kanggo Karawang. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lodaya Puragabaya Indonesia ngejaga ngari salamah cai Sunda.